Saya kira tidak mengagetkan Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena momentum dari investasi, kecuali ada sesuatu event yang luar biasa yang akan mengerem ya, ya, apa yang sudah kita alami di tahun 2022, kemudian di triwulan 1 2023 itu berlanjut hingga triwulan 2 ini ya. Dan saya juga sudah sampaikan tadi, ini perkirakan akan berlanjut ke triwulan 3 dan triwulan 4 ya. Karena saya apa yang disampaikan Pak Bahlil tadi saya kira sudah terjadi ya. Keputusan ekonomi investasi itu tidak sepenuhnya terpengaruh oleh hingar-bingar politik ya. Karena sekali lagi investasi itu visinya jangka panjang ya, melihatnya jangka panjang, dan mereka melakukan investasi dalam untuk mencapai visi mereka dalam jangka panjang tersebut. Nah, tetapi memang kalau seandainya ada gejolak politik yang signifikan, mereka tentunya akan ngerem. Nah, sejauh ini saya melihat ya kita masih adem-adem aja ya, ya. walaupun kita malah mengalami gejolak politik, ya ada persiapan pemilu di tahun 2024, tapi saya kira suhu politik kita masih relatif normal, dan itu tidak mengurangi minat dari investor untuk berinvestasi di Indonesia. Baik, artinya pertumbuhan investasi kita masih cukup baik ya Pak Peter ya. Tadi kita juga sudah melihat begitu, untuk PMA sendiri berada di 53,3% dan untuk PMDN berada di 46,7%. Ini angkanya sebetulnya perbedaannya atau selisihnya tidak terlalu jauh. Artinya PMDN kita ini saat ini sudah tumbuh lebih baik lagi begitu ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada sentimen apa menurut Anda yang membuat PMDN kita sebetulnya bisa mencapai angka 46,7% ini? Saya kira kejelasan arah kebijakan dari pemerintah ya. Sehingga dengan kejelasan itu minat investasi dari dalam negeri itu tumbuh ya. Ini kan jelas yang mau disasar, yang dituju oleh pemerintah itu jelas, yaitu dalam hal ini adalah hilirisasi, dan pihak-pihak pengusaha kita, pelaku usaha kita di dalam negeri juga memiliki posisi yang jelas juga ya, mereka akan bermain di mana, yang akan mengambil peran seperti apa, sehingga di dalam proses investasinya mereka juga menjadi lebih mudah untuk memutuskan untuk melakukan investasi di mana dan bagaimana ya. Hilirisasi ini membuat semuanya menjadi lebih mudah bagi investor di dalam negeri untuk memainkan perannya. Baik, lalu kita lihat juga tadi ada angka 678,7 triliun rupiah ini sejak Januari sampai dengan Juni ya. Bagaimana Anda melihat, apakah angka ini sebetulnya adalah angka yang boleh dibilang sangat menggembirakan atau sebetulnya ada target lain yang masih harus kita capai? Nah, ini kalau pandangan saya pribadi, angka itu sudah sangat bagus. Tetapi kalau kita bandingkan dengan potensinya kita, itu angka itu masih belum menggembirakan kalau menurut saya ya. Karena kita membutuhkan jauh lebih besar lagi ya, kalau kita ingin memacu pertumbuhan kita untuk menjadi lebih tinggi lagi. Karena kita ini kan sebenarnya potensi kita besar ya. Potensi pasar, potensi sumber daya alam ya, itu sangat besar. Dan kita membutuhkan pertumbuhan yang sangat tinggi agar supaya kita bisa melakukan lompatan. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi untuk memberikan lapangan kerja yang cukup bagi bonus demografi yang sedang kita alami. Jadi angka itu sudah sangat baik, tetapi tetap kalau menurut saya dibandingkan dengan potensinya dan dibandingkan dengan kebutuhan kita, kita masih butuh yang lebih besar lagi. Baik, tadi juga kita sudah sama-sama melihat ya, untuk realisasi investasi baik di Jawa ataupun luar Jawa ini juga perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Untuk di luar Jawa ini berada di angka 52,3%, lalu untuk di Jawa sendiri berada di angka 47,7%. Apakah ini juga artinya sudah mulai terjadi pemerataan ya? Tidak hanya terfokus untuk berinvestasi di Jakarta saja, tapi juga artinya luar Pulau Jawa sudah mulai menarik. Apakah ini juga seiring dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Kita lihat ada hilirisasi. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Peter? Ya kalau kita lihat dari lokasi tadi, Mbak Sinta, di lokasi itu hanya satu yang di luar Jawa yang masuk 5 besar, yaitu di Sulawesi Tengah ya. Ya di situ memang pusat dari pertambangan nikel ya. Jadi saya kira ini masih jauh dari idealnya. Perkembangannya membaik ya, jauh membaik karena sudah ada yang di luar Jawa. Tapi kita butuh yang lebih banyak lagi ya, pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat yang menjadi lokasi investasi di Indonesia.
Kita butuh itu. Yang sekarang ini kan masih ya itu aja, masih ada Jawa Barat, DKI, Jawa Timur. Ya. Sementara untuk luar Jawa baru Sulawesi Tengah. Kita berharap nantinya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ya ada di Papua. Ya. Jadi pusat-pusat investasi itu tersebar di seluruh Indonesia dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih merata nanti.